Baik, selamat malam. Hari ini saya akan mengulas rekomendasi buku novel tahun 2022. Yang pertama adalah novelis Emma Straub. Dia merilis novel tentang perjalanan waktu. Pernahkah kamu berpikir dapat kembali ke masa lalu? Jika kamu kembali menemukan diri kamu berada di masa lalu, apa yang akan kamu lakukan di dalamnya? Melalui novel karya Emma Straub yang dirilis pada bulan Mei tahun 2022 ini, kamu akan diajak menelusuri peristiwa Alice yang terbangun di tahun 1996. Ketika itu Alice hendak berumur 40 tahun dengan suasana hidup yang cukup bahagia. Akan tetapi saat setelah sang ayah jatuh sakit, dirinya pun merasakan kejanggalan atau sesuatu yang hilang. Dari sinilah Emma Straub membangunkan Alice yang berumur 40 tahun kembali menjadi Alice muda yang berumur 16 tahun. Kira-kira apa yang Alice lakukan saat dia kembali ke masa lalu? Novelis Emma Straub yang terkenal menulis tentang tema perjalanan waktu. Novelnya itu berjudul This Time Tomorrow. Buku terbarunya digambarkan sebagai campuran dari 13 Going on 30 Big dan Make Walzer Interesting, serta banyak referensi budaya populer Stranger Things. This Time Tomorrow menceritakan tentang seorang perempuan bernama Alice. Jelang ulang tahun yang ke-40, Alice menyukai pekerjaannya, apartemen, dan hubungan asmaranya selama ini memuja sahabatnya berseumur hidup. Ia hidup dari orang tua tunggal yang membesarkan namanya. Ketika Alice bangun keesokan paginya, ia berada dalam tubuh ketika berusia 16 tahun dan berada di tahun 1996. Dalam sebuah wawancara kepada Emma Straub mengatakan ide mengenai novelnya ketika sedang menemani ayahnya berada di rumah sakit. Ayah saya juga seorang novelis, dan ketika mengunjunginya, kami akan menghabiskan banyak waktu berbicara tentang menulis. Saya sedang mengerjakan sebuah novel yang harus saya sisihkan dahulu di awal lockdown pandemi, tuturnya. Saya menulis buku tentang seorang perempuan dan ayahnya. Saya mulai menulis di bulan Oktober setahun yang lalu dan sebenarnya belum pernah menulis novel secepat ini sejak aku punya anak, kata Emma Straub. Selama pandemi, dia menjadi salah satu penulis yang turut terkena dampaknya. Selama 7 bulan pertama, dia tidak bisa menulis apapun. Ketika saya akhirnya bisa menitipkan anak saya, akhirnya saya sudah siap. Saya tidak pernah lebih senang dari momen lainnya, kata Emma Straub. Bahkan dia mengaku melalui novel ini membantunya melewati pandemi. Novel ini membantu saya memproses semuanya. Ketakutan saya, kehilangan ayah saya, kehilangan seluruh dunia. Dan itu seperti terapi, pukasnya. Untuk novel rekomendasi yang kedua adalah berjudul Si Putih karya Terelie. Ini ada kabar baik untuk pecinta novel karya Terelie. Novel Si Putih ini masuk dalam daftar novel bestseller tahun 2022. Buku novel Si Putih merupakan serial petualangan dari dunia paralel. Dan novel ini juga menceritakan tentang pandemi yang sedang terjadi di antara penduduk pada klan yang amat jauh dari kemajuan teknologi. Kira-kira bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup? Di samping itu banyak petualangan yang seru yang akan kamu temukan di dalam novel Si Putih karya Terelie ini. Bagaimana jika hewan kesayangan kalian ternyata hewan dengan kekuatan terbesar di dunia paralel? Bagaimana jika hewan yang terlihat imut
mengemaskan, ternyata bisa menjadi salah satu petarung paling hebat. Kali ini kita akan petualangan di klan baru dengan tokoh-tokoh baru, termasuk mengetahui bahwa pandemi yang menyusahkan penduduk juga terjadi di klan-klan jauh. Tapi ingatlah selalu, setiap ada kesusahan, selalu muncul hal menarik yang positif. Kisah ini tentang si putih, kucing kesayangan Raib. Masa lalu si putih tidak kalah menarik. Sebelum akhirnya kucing itu diletakkan di depan pintu rumah sebagai hadiah ulang tahun Raib. Buat kamu penggemar serial Bumi yang mengikuti kisah Raib dari buku pertama, tentu tidak asing lagi dengan karakter hewan kesayangan Raib, yaitu si putih. Tidak disangka, setelah memasuki buku ke-10, ternyata hewan spesial ini memiliki kisah tersendiri dan bukunya sendiri yang judulnya persis sama dengan karakternya, yakni si putih. Di dalam novel ini, cerita dimulai di klan Polaris. Ketika terjadi pandemi, level 10 menyerang. NOU bersama orang tuanya naik kapsul hendak ke lorong evakuasi. Namun salah satu detektor mendeteksi bahwa NOU terinfeksi. Dan anak berusia 12 tahun itu gagal melewati detektor terakhir dan terpaksa berpisah dengan ayah dan ibunya. Tidak ada celah untuk melewati dinding transparan setebal 100 meter itu. Ketika NOU masih tergeletak di gedung tua, debunya menggigil kedinginan dan si putih yang menyelamatkan NOU. Maka kisah antara hewan dan manusia, yaitu si putih dan NOU dimulai. Bagaimana keseruan petualangan mereka? Bagaimana NOU bisa memahami dan berkomunikasi dengan si putih? Padahal kucing mengemaskan ini hanya bilang, meong, meong, meong. Apakah NOU bisa memahami bahasa binatang? Apakah keistimewaan yang dimiliki NOU? Yang menarik di buku ini adalah ada beberapa kutipan. Misalnya saja saya suka banget dengan novel covernya yang dianggap oleh tim Orca Kreatif. Kalau kamu perhatikan, detail sampulnya mencerminkan petualangan dalam buku. Salah satunya si putih harus berhadapan dengan naga. Nah, buku ini memiliki cerita dan banyak karakter baru yang belum ditemukan pada ke-9 buku sebelumnya. Dan tentu saja petualangannya tidak kalah seru. Kalau biasanya kita hanya berpetualang bersama Ilir, Raib, dan Sel, dan Ali, di buku ini akan berpetualang dengan menggunakan paruh lancip bersama si putih, NOU, dan kakek tua. Tim yang aneh tapi lucu dan tak kalah solid dengan timnya Raib. Salah satu adegan favorit tentu saja saat NOU melakukan bonding dengan si putih, di mana kekuatan akan semakin bertambah ketika mereka menghadapi karakter-karakter antagonis. Saya suka tim NOU, si putih, dan kakek tua. Percakapan 3 orang beda usia antara 2 manusia dan 1 hewan purba yang sungguh seru. Apalagi kalau mereka sedang makan bersama. Tidak pernah ada sejarah yang mencatat hewan bisa melakukan teleportasi, tapi si putih bisa. Dia melewati cetak biru tersebut. Kekuatan itu telah muncul. Marilah kita ikuti petualangan NOU bersama si putih dan kakek tua di klan Polaris. Berikutnya untuk rekomendasi novel yang ketiga adalah novel berjudul Laut Bercerita. Ini karya Laila S. Kudori. Apakah kamu pencinta novel historical dari kisah nyata? Jika iya, novel karya Laila S. Kudori cocok untuk menjadi rekomendasi novel tahun 2022. Novel ini memang menceritakan kisah historical fiction. Akan tapi Laila juga menegaskan bahwa fakta-fakta yang diambil di dalamnya berdasarkan riset dari korban yang berhasil kembali. Ketika kamu membaca kisah yang diambil dari novel Laut Bercerita karya Laila S. Kudori ini, maka kamu akan dibawa untuk mengingat tentang kejadian di era reformasi tahun 1998 yang sempat membuat dunia menjadi pahit pada kala itu.
Novel ini cocok dijadikan rekomendasi novel di tahun 2022 karena mengandung makna yang mendalam dari tokoh-tokoh laut dan rekannya yang hilang di rezim Orde Baru sehingga dapat menjadi sebuah pelajaran bagi para pembacanya. Untuk novel berikutnya, adalah novel Looking for Alaska dari John Green. Rekomendasi novel yang satu ini bercerita tentang seorang yang berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Meskipun novel karya John Green ini dirilis sejak tahun 2005, kisah yang dibawakan John Green menuntunnya menjadi novel berbestseller yang cocok kamu baca di tahun 2022. Apalagi jika kamu membacanya di awal tahun 2022, maka pelajaran positif dari kisah ini dapat kamu ambil hikmahnya. Serial ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul sama karya John Green, Looking for Alaska, yang menceritakan seorang siswa SMA bernama Miles yang diperankan Charlie Wilmer yang bertemu dengan seorang perempuan bernama Alaska. Novel yang kelima, rekomendasi yang bisa kita baca adalah berjudul Lebih Senyap dari Bisikan. Ini karangan Andina Dwi Fatma. Ini menceritakan sebuah tokoh bernama Amara dan Baron yang telah memasuki umur 8 tahun ketika akhirnya Amara hamil. Jadi usia pernikahan Amara dan Baron ini sudah menginjak 8 tahun ya. Ketika akhirnya Amara hamil, tentu saja kehamilan itu disambut dengan kebahagiaan. Mereka mempersiapkan kamar cantik, calon nama, serta segala tetek bengek yang berhubungan dengan bayi dan kehamilan. Karena cerita ini diceritakan dari sudut pandang Amara, maka bisa kita lihat betapa bahagia sekaligus khawatirnya ia akan anak yang masih ia kandung. Ia khawatir perkembangan tubuh janinnya, khawatir kecukupan gizinya, sampai khawatir tentang betapa mengerikannya dunia luar yang kelak akan anaknya tempati setelah lahir. Nah, begitu si anak diberi nama Yuki lahir, segalanya berubah, jungkir balik. Semua persiapan dan panduan jadi orang tua tiba-tiba menjadi tak berguna. Yuki menangis, menjerit, tidak mau menyusu, tidur sebentar-sebentar, dan segala kekasan bayi baru lahir lainnya yang akibatnya tentu saja membuat kedua orang tua atau seorang ibu menjadi super panik, sensitif, mudah lelah, tapi juga bahagia. Tak cukup berhenti di situ, permasalahan lain juga datang seakan tidak ada habis-habisnya, membuat Amara kembali mempertanyakan makna pernikahannya sendiri, menjadikan Amara menata kembali skala prioritasnya dan berusaha menjadi tiang yang mengokohkan keluarganya. Tapi mampukah Amara? Sudah lama sebenarnya saya berharap ada novel lokal yang menceritakan susah payahnya menjadi seorang ibu. Jadi begitu ada pre-order buku ini, langsung kita pesen. Baik, demikian rekomendasi 5 novel yang patut Anda baca di tahun 2022.